melanjutkan diskusi minggu lalu, yaitu tentang kebijakan pendidikan spesialis. Dan kalau kita merujuk Bapak dan Ibu dari rilis data dari tim mitigasi COVID, kita tahu bahwa ada data yang menunjukkan bahwa 400 residen dari total 13.000 residen di Indonesia terpapar COVID-19. Tentunya hal ini menimbulkan banyaknya pertanyaan dan juga diskusi bagaimana sebetulnya peran dan positioning dari residen dalam hal penanganan COVID, bukan hanya penanganan COVID, tapi pelayanan kesehatan secara umum. Bapak dan Ibu, PKMK sendiri sudah lama, bahkan sejak tahun 2010, sudah mengamati rancangan undang-undang pendidikan kedokteran. Kami juga terus mengikuti sampai setelah disahkan, terus melakukan adanya pertemuan. Dan sekarang kita melaksanakan adanya seri diskusi online agar kita semua bisa sama-sama menganalisis dan mereview bagian mana yang perlu kita benahi, poin-poin apa yang kita perbaiki. Dan diskusi sebelumnya telah berlangsung di minggu lalu. Kami sudah berdiskusi bersama beberapa pakar. Ada dari Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, ada dari Asosiasi Fakultas Kedokteran di Indonesia, kemudian juga dari IDI, dan tentunya dari PPSDM Kementerian Kesehatan. Ada beberapa hal yang kami diskusikan. Yang pertama tentang sistem pendidikan kedokteran, khususnya pendidikan spesialis, yaitu bagaimana pendidikan based dan proyeksi ke depan apakah akan menjadi hospital based atau menjadi semi hospital based. Yang kedua mengenai proyeksi rekrutmen calon dokter spesialis ke depan. Apabila nantinya dijadikan hospital base, maka mungkin nanti akan disesuaikan dengan kemampuan dan juga kapasitas dari masing-masing rumah sakit. Tentunya hal ini membutuhkan adanya diskusi lebih lanjut, duduk bersama, bukan hanya dari universitas, tapi juga dari rumah sakit pendidikan, rumah sakit jejaring, Kementerian Kesehatan, dan kementerian terkait. Baik, Bapak dan Ibu, pada pertemuan sebelumnya kami tidak banyak membahas dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang ternyata banyak masuk karena keterbatasan waktu. Tapi pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah kami kumpulkan dan sudah kami kompilasi, dan hari ini telah bergabung bersama kami Prof. Laksono Trisnantoro yang juga merupakan tenaga pendamping ahli penyusunan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tahun 2012 dan 2013. Beliau akan memberikan penjelasan dan membahas beberapa pertanyaan yang belum sempat kami bahas di minggu lalu. Selamat sore, Prof. Selamat sore, ya. Ya. Selamat sore, ya, kita mulai sekarang. Ya. Jadi sebenarnya kita ini satu diskusi yang soalnya tidak pada harinya ya, karena harusnya Kamis, tapi Kamis libur sehingga kita ajukan satu hari. Nah, sebelum kita diskusi, mungkin kita perlu melihat dulu ke webnya itu ya. Coba, Mbak, kita buka dulu webnya. Jadi seri diskusi ini memang sudah ada di web, ya, yang ada di website www.pendidikankedokteran.net. Ini. Oke, coba lihat di depan ya. Ya, nanti itu ada forum kebijakan residen, itu bisa diklik dan nanti kita kita usahakan untuk duduk bersama untuk membahas. Tadi ada banyak pertanyaan ya, Mbak? Iya, ya. Ada banyak pertanyaan dan sudah kita kompilasi berdasarkan subtemanya. Subtemanya, ya. Oke. Nah, ini baru subtema pertama tadi yang dikatakan oleh Mbak Gie ya, mengenai apa yang disebut sebagai undang-undang kedokteran ya. Oke, di situ memang topik seri 1 di jadwal kegiatan ya, itu membahas mengenai visi pendidikan pelatihan residen dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2013 ya. Kemudian kita juga nanti akan, nah ini di sini juga sudah ada apa isinya ya, abstraknya ada dan juga PowerPoint-nya ada ya. Kemudian juga daftar, ini di mana? Daftar pertanyaan ini ya. Ya, coba diperbesar misalnya, diperbesar, ya begitu kelihatan di sini. Ya, nah ini. Jadi ini kita baru di Undang-Undang Kedokteran. Ya, 1 jam ini kita. Nah, minggu depan kita membahas mengenai hospital base dan unity base ya. Dan ternyata ada poin ini banyak pertanyaannya ini. Ya. Coba turun lagi. Ya, oh banyak sekali nih. Terus, ya, terus banyak ya, terus ya banyak. Nah, kemudian poin ketiga SWP ini mungkin 2 minggu lagi.
Kemudian sistem pendidikan pelatihan residen dan tata kelolanya, nah ini mungkin terkait dengan sesi mengenai masukan kebijakan ya, itu nanti kita lihat. Terus ada lagi sampai penambahan jumlah spesialis dan risiko dari luar negeri. Nah ini nanti kita akan ada kegiatan khusus di sini ya. Oke, jadi ini yang nanti kita akan lakukan selama mungkin beberapa minggu ke depan dalam forum kebijakan presiden. Oke, nah sekarang mari kita lihat dulu ke undang-undang TikTok ya. Ya, slide saya coba. Ya. Nah, ini. Cepat ya. Gantian pakai. Ya. Jadi ini ada sebuah apa istilahnya itu catatan dari saya mengenai Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2013 dalam isu pendidikan residen ya. Ya, nah ini saya akan coba menjawab pertanyaan para peserta. Nanti coba kita lihat, kemudian karena berbagai poin tentang undang-undang dari kedokteran ya. Nah, yang pertama menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin muncul ya. Dari Fauzan Ilafi, ya. Status PPDS sesuai undang-undang kedokteran atau ditanyakan coba ngomong Mbak Kia biar lebih. Iya. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Fauzan Ilafi. Secara status PPDS ini kalau sesuai Undang-Undang Kedokteran tahun 2013 adalah mahasiswa, bukan pekerja. Nah, hal ini menghambat pencairan insentif dan hak para PPDS untuk mendapatkan hak. Nah, ini bagaimana, Prof? Ya, ini jawaban saya Pak Fauzan ya. Jadi justru secara historis ya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2013 yang pertama kali menetapkan bahwa mahasiswa spesialis dan sub spesialis adalah pekerja ya. Jadi bukan mahasiswa biasa. Ya, artinya mempunyai hak dan kewajiban ya. Ini. Nah, itu semua nanti akan kita lihat dalam hukumnya, nanti kita ada. Jadi sekali lagi bahwa Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2013 adalah yang pertama kali ya regulasi kuat di level undang-undang yang menetapkan sebagai pekerja. Jadi residen sebagai pekerja yang mempunyai hak dan kewajiban. Oke. Ya, kemudian masih dari Pak Fauzan pertanyaan advokasi apa yang akan dilakukan oleh ID, ARSPRI, dan FK se-Indonesia dan juga organisasi profesi untuk menjamin hak-hak PPDS terkait insentif di masa depan? Ya, ini jawaban saya mungkin akan ditanyakan ya ke berbagai pembicara mungkin dalam pertemuan nanti berikutnya ya, ke 4 atau 5 ya. Ini nanti kita akan coba bahas ya, ini disimpan. Ini saya tidak bisa mewakili ID atau ARSPI atau FK se-Indonesia ini. Ya, baik. Oke. Mungkin nanti untuk sesi selanjutnya kita akan undang kembali ya, Prof. Iya. Oke, kemudian berikutnya, nah setelah disahkan, nah ini jadi satu isu ya, berbagai seminar kami kerjakan PKMK di FKUGM dan juga di FKUI pada waktu itu ternyata masih sangat skeptis ya pelaksanaannya. Juga di SUSDI Malang pada tahun 2015 itu ternyata juga banyak yang masih menentang pelaksanaannya. Di tahun 2017 diteliti dan masuk sebagai keputusan manajerial di RSCM, karena diteliti bahwa residen itu melakukan proses kegiatan yang memang tidak bisa apa istilahnya itu dipungkiri ya, 30-40% waktunya pasien dirawat itu oleh residen. Jadi residen itu bukan koas. Nah, sehingga residen dibayar. Tapi di tahun 2019, IRJ dan BPK membatalkan pembayaran dan memang ini ada masalah terkait dengan hubungan antara FK dengan rumah sakit pendidikan yang nanti kita akan bahas. Ya. Dan juga masih ada masalah besar ya, karena jumlah residen itu banyak sekali ya. Karena ketika residen diterima di rumah sakit pendidikan itu belum sesuai dengan kebutuhan. Jadi masih ada kesulitan yang cukup besar untuk membayar semuanya. Nah ini nanti juga akan kita bahas dalam konteks hospital base ataupun USD base ya. Nah di tahun 2020 dengan ada COVID ini itu ada hikmah betul ya. Presiden mulai dibela dan saya dengar dan saya baca ya, Kemenkes memberikan semacam insentif 12,5 juta sebulan untuk residen yang aktif menangani COVID. Jadi ini di antara dokter umum dan dokter spesialis. Dokter umum 10 juta, dokter spesialis 15 juta. Ya. Kemudian dari Pak Sabasdin Harhab, sebelum menyelesaikan secara komprehensif, kita harus definisikan secara tegas apa itu residen. Apakah pekerja atau apakah mahasiswa atau sebuah barang baru yang khusus dan didefinisikan secara khusus pula.
Jangan sampai setengah-setengah sehingga nantinya bisa saling lempar tanggung jawab. Gimana ini? Ya, terima kasih Pak Sabastin. Nah, ini yang jadi satu hal menarik ya. Jadi visi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran adalah residen sebagai bekerja. Tapi memang situasinya itu tidak tadi jelas ya saat ini ya. Jadi tergantung konteks dan lokasinya. Memang dalam situasi di mana rumah sakit pendidikan itu menerima banyak sekali residen, itu agak susah membayar residen ya, secara praktis ya. Tapi tetap ini bagian dari hukum undang-undang yang harus dilakukan ya. Sehingga ketika bicara mengenai aturan tadi, itu memang menarik. Di dalam pasal 31 Undang-Undang Kedokteran ya, itu memang ada butuh peraturan di level Menteri Pendidikan ya. Nah, karena residen sudah tidak lagi sebagai mahasiswa, tapi sebagai semacam pekerja yang punya hak dan kewajiban, ya. Dan ini pasalnya nomor 1, setiap mahasiswa berhak memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran. B, memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran bagi mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis, subspesialis, dan dokter gigi spesialis, subspesialis, dan memperoleh waktu istirahat sesuai dengan waktu ada semacam haknya ya. Tapi juga punya kewajiban, nomor ayat 2, setiap mahasiswa paling sedikit berkewajiban untuk A, mengembangkan potensi dirinya aktif sesuai dengan metode pembelajaran mengikuti seluruh rangkaian pendidikan kedokteran. B, menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin praktik kedokteran. C, mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan FK, FKG, RS pendidikan, dan wahana pendidikan kedokteran. Dan menghormati dan menjaga keselamatan pasien dan membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, tapi ini yang jadi pertanyaan menarik ya, ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa tadi, seperti dimaksud pada ayat 1 dan 2, diatur dalam peraturan menteri. Nah, ini yang mungkin belum ada ya, Menteri Pendidikan. Ini yang jadi satu isu, kan Menteri Kesehatan ya, karena undang-undang itu undang-undang mengenai pendidikan kedokteran. Jadi memang tadi, definisi belum jelas, tapi good news-nya tadi sudah saya katakan bahwa ada insentif untuk residen ya. Nah, ini. Jadi ini pengakuan ya, walaupun ini hanya dalam masa pandemi COVID sampai mungkin Desember, tapi sudah ada dana yang diperkirakan cukup untuk membayar residen. Nah, ini penghargaan yang sangat-sangat bagus ya. Cuman nanti setelah Desember ini mau apa, nanti kita akan lihat lagi ya. Oke, pertanyaan 3 nih. Kemudian ini dari Dr. Titi Savitri bahwa Indonesia adalah negara hukum, jadi setiap alokasi dana APBN itu memang harus ada dasar hukumnya. Karena itu Undang-Undang Pendidikan Kedokteran perlu diganti. Karena di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran bahwa penyelenggara pendidikan kedokteran adalah perguruan tinggi. Dan tidak ada salahnya bila kesempatan untuk berubah ada, ya kita lakukan perubahan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Dan kita masukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan kedokteran adalah Kemdikbud, Kemkes, Kemenhan, Kemendagri, Kemko, Bappenas, dan seterusnya. Lalu di Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2020 sudah ada pasal tentang roadmap pendidikan dan ada pasal tentang penghitungan jumlah kebutuhan, serta ada pasal tentang informasi kesehatan, satu pusat informasi tentang tenaga dokter. Ya, mungkin yang ditanya Bu Titi ini memang tidak langsung ke residen ya, tapi lebih luas lagi mengenai Undang-Undang Dikdok ya, yang perlu diganti. Nah, nanti makanya saya akan membahas juga mengenai Undang-Undang Dikdok ya, tapi intinya memang kalau kita lihat ini situasi sekarang memang yang dikatakan Bu Titi itu memang betul ada usaha untuk mengganti ya. Ada RUU Dikdok 2020 ya, tapi ini saya dengar dan terbukti ada juga ya di DPR itu usulan itu ditarik kembali oleh pengusul yang dimotori oleh Partai Nasdem dan juga oleh dari ID ya, ini Budi sebagai wakil dari ID ya. Oke, jadi memang kalau kita lihat penyusunan dari undang-undang itu ya, jadi kalau kita analisis ya, mungkin yang Bu Titi sampaikan itu menunjukkan memang ada yang menentang dan mendukung ya, jadi ini yang jadi isu kunci ya. Jadi mungkin Bu Titi termasuk yang menentang ya, atau ID menentang undang-undang pendidikan kedokteran ya. Saya ditanya, saya mendukung karena saya menjadi tim pendamping ahli pada waktu itu ya. Memang saya dan Bu Titi berbeda pendapat ya, atau berbeda semacam posisi, tapi nggak masalah ya, ini memang dunia itu kan itu seperti itu ya.
Nah, sehingga kita perlu betul ya untuk memahami dalam proses kebijakan. Ya. Jadi ini tidak langsung ke residen, ya, tapi saya akan mencoba untuk menjawab Bu Titi tadi agak luas sedikit ya. Jadi kalau ketika bicara mengenai undang-undang ya, itu tidak lepas dari proses kebijakan dari penetapan agenda itu prolegnas ya. Kemudian perumusan kebijakan itu proses dari prolegnas sampai menjadi penetapan kebijakan, kemudian pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan yang menarik ya. Nanti apakah mau revisi agenda diganti semuanya, revisi undang-undang, atau peraturan pemerintah dan pelaksanaannya. Nah ini bagian dari apa yang kita sebut sebagai monitoring dan evaluasi kebijakan. Nah, ketika Undang-Undang Pendidikan Kedokteran itu disahkan tahun 2013, ini kita berada dalam posisi pelaksanaan kebijakan saat ini. Ya, jadi tahun ke berapa ya? 7, 8 ya. Nah, tapi monitoring dan evaluasi itu belum dilakukan secara komprehensif. Dan yang menarik dari Bu Titi dan IDI mungkin ya, itu ingin segera mengganti Undang-Undang pendidikan kedokteran tadi. Tapi ini jadi masalah yang cukup menarik karena ada yang tidak sepakat ya. Ini biasa sekali dalam proses nyusun undang-undang ya. Ada pro dan kontranya. Nah, saya juga membahas bagaimana cara monitoring dan evaluasi undang-undang. Nah, ini sebenarnya ada Undang-Undang 45 yang memang jadi dasar, undang-undang dasar ya, yang jadi dasar untuk istilahnya seluruh undang-undang di Indonesia ya. Dan memang mempunyai pengawasan oleh masyarakat yang dikonstruksikan sebagai partisipasi publik. Ya, ada pasal 28, 28C ayat 2, dan pasal 28E, dan pasal 28F. Nah ini. Jadi memang ada haknya untuk pengawasan oleh masyarakat yang masuk tentunya oleh perguruan tinggi seperti UGM, ataupun oleh IDI, oleh kelompok informal, dan sebagainya. Dan pasti ada pikiran-pikiran yang entah itu sama atau tidak sama, itu pasti terjadi. Ya. Jadi saya yakin IDI juga mempunyai keinginan untuk memajukan kehidupan bangsa ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ada pembentukan peraturan perundang-undangan juga selalu ada suatu proses yang memberikan masukan tertulis atau tidak tertulis ya lisan ya. Nah ini selalu diminta semua orang untuk apalagi lembaga ya yang terkait untuk memberikan masukan ya. Nah, termasuk IDI tentunya juga dimintai pada tahun 2012-an dulu ya. Nah ini tentunya pihak-pihak yang punya kepentingan tadi itu memang bisa memberikan masukan, tapi keputusan tentunya ada di DPR dan pemerintah bersama-sama untuk menyusun undang-undang. Kalau tidak setuju ketika undang-undang sudah selesai ya bisa di Mahkamah Konstitusikan. Nah, kemudian juga di dalam model pengawasan tadi itu ada pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Nah, ini ada pasal-pasal yang menarik di mana sekarang juga semua undang-undang tadi itu perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan, ya. Tapi tetap oleh DPR sebagai koordinasinya ya. Dan nanti usulannya pada DPR, DPD, dan pemerintah ya. Dan ini tadi, hasil tadi akan bisa masuk menjadi usulan dalam penyusunan prolegnas. Jadi undang-undang yang mau diganti itu tentunya harus dimonitor dan dievaluasi dan masuk ke prolegnas. Nah ini yang proses ini masih panjang ya. Jadi ketika Bu Titi menyatakan RUU sudah ada, tapi ini tentunya masih ada proses yang mungkin masih tahun depan, 2021 atau mungkin 2022, kita belum tahu ya. Tapi yang jelas undang-undang yang masih berlaku saat ini adalah undang-undang pendidikan kedokteran ya. Memang kalau kita lihat IDI sendiri itu prosesnya sejak dulu memang menentang ya pada saat undang-undang itu disusun ya. Nah tentunya ini jadi satu hal yang menarik, proses menentang ini juga terus dilakukan dan ini di tahun 2020 juga sudah ada proses yang berjalan tapi ditarik kembali. Nah ini positioningnya ya. Jadi memang kembali lagi bahwa pro dan kontra mengenai sebuah undang-undang itu sangat-sangat biasa ya. Dan saya yakin IDI juga tidak ada kata buruk, tapi tentunya untuk memberikan sumbangan untuk bangsa, tapi dalam posisi menentang ya. Nah, tapi apa artinya ini yang jadi isu kunci ya? Nah, disinilah kami melihat bahwa sampai tahun ini, atau sampai detik ini, atau sampai undang-undang pendidikan kedokteran itu belum diganti, itu secara hukum itu masih berlaku. Jadi semua WNI dan lembaga harus mematuhinya. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa oh kita itu punya RUU, punya usulan, sehingga kita tidak mematuhi undang-undang ini.
undang-undang, nah ini tidak bisa nih. Nah kita sekarang harus patuh pada Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2013, walaupun kita mungkin tidak setuju. Nah ini menjadi isu yang menarik ya. Oke, nah disinilah dengan suatu awal ini ya, jadi kita tetap melihat bahwa Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2013 itu masih harus kita lihat lagi ya. Mari kita lihat lagi, revisited ya. Oke. Nah, saya akan mencoba melihat dalam konteks pendulum sebuah ideologi ya, di mana nanti kita akan ada sebuah diskusi mengenai ideologi dalam undang-undang yang selama bertahun-tahun ini kita terjadi kegaduhan dalam jalan ya. Ini karena ternyata memang ada perbedaan ideologis antar pihak. Ya, contoh ya pertanyaan ideologis itu yang klasik di kehidupan negara adalah apa peran pemerintah dan swasta. Nah, dalam proses penyusunan Undang-Undang tahun 2013 itu memang ada pertanyaan menonjol ya, di mana tanggung jawab dan peran negara dalam pendidikan kedokteran. Ya nih, jadi sebagian pelayanan kesehatan melakukan public goods dan itu tugas negara yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar. Jadi diperlukan peraturan yang powerful dalam level undang-undang. Nah, undang-undang ini yang merupakan inisiatif DPR, digulirkan oleh beberapa anggota dari partai-partai yang semangat ideologisnya itu mengacu ke UUD 45 dan Pancasila, kemudian aspek pemerataan dan juga keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini jadi isu kunci ya. Jadi penilaian anggota DPR pada waktu itu, sebelum 2013, pendidikan kedokteran terlalu diserahkan ke pasar atau masyarakat. Negara harusnya perlu lebih berperan. Nah, kemudian sebagian pengelola pendidikan kedokteran menggunakan lubang-lubang hukum untuk mendapatkan untung dari pendidikan dokter. Misalnya, dulu bikin prodi dokter itu cukup dengan menggunakan PP yang mewajibkan hanya sekitar 5 dokter saja ya untuk menjadi staf pengajar itu bisa jalan. Jadi ada prodi kedokteran yang berada di fakultas bisa biologi atau fakultas kesehatan masyarakat dan sebagainya. Jadi sangat mudah membuat prodi kedokteran. Nah, sekarang kalau kita lihat di sinilah, ketika peran negara itu menjadi satu hal yang kunci, bagaimana ideologi dalam pendidikan dan pelatihan residen. Nah, ini jadi satu pertanyaan menarik ya. Nah, ada satu pendulum ideologis ya, di mana di sebelah kiri itu pemerintah tidak berperan sama sekali. Masyarakat sangat menentukan ya. Sebaliknya sebelah kanan masyarakat tidak berperan sama sekali, pemerintah sangat menentukan. Ya. Nah ini yang jadi satu isu kunci ya. Saya berpendapat, dan ini suatu pendapat yang mungkin bisa diperdebatkan ya, pendulum ideologi sebelum Undang-Undang Pendidikan Tahun 2013 itu pemerintah sedikit berperan ya. Sedikit berperan. Jadi sebagian besar itu oleh swasta ya. Bahkan beasiswa pun juga susah diberikan kepada spesialis ya atau residen ya. Nah, secara luas ya dengan dokter semakin mengarah ke komersialisasi pendidikan termasuk residensi. Ya. SPP akan mahal dan ada dugaan dana DFK masuk ke fakultas lain. Pendanaan pemerintah tidak jelas, jadi bagaimana subsidi dari APBN dan APBD tidak jelas. Prodi-prodi banyak dikembangkan dan mutu yang tidak jelas pula. Prinsip modal kecil untuk pendapatan tinggi itu berjalan ya. Dan tadi terlalu mudah membuat lembaga pendidikan dokter melalui mekanisme prodi. Ya. Pendidikan prodi tidak langsung ke fakultas. Dan mutu di antara waktu itu hanya 71 institusi pendidikan dokteran itu bervariasi ekstrim. Nah, untuk isu residen, itu juga lebih khusus lagi, pengelolaan residen tidak jelas ya. Hubungan antara FK dengan kolegium yang memberikan brevet itu bervariasi. Ya. Kemudian dana pendidikan ini, sebelum Undang-Undang Pendidikan Tahun 2013 itu ditetapkan oleh unit pendidikan atau kolegium tanpa ada kontrol pemerintah dan bisa besar sekali. Jadi tidak ada SPP yang sifatnya itu baku, gitu ya. Jadi tergantung pada mungkin negosiasi dan sebagainya. Nah, dan pada waktu itu juga mungkin KPK juga belum banyak beroperasi di kedokteran ya, tapi sehingga masalah korupsi atau uang masuk yang tinggi yang tidak terkontrol tadi memang tidak bisa dilakukan apa-apa. Nah inilah, jadi pemerintah itu perlu hadir, termasuk dengan subsidi untuk pendidikan dan beri beasiswa untuk residen. Nah ini satu hal yang menjadi isu kunci ketika undang-undang itu akan disusun ya.
Sehingga penggerak RUU Pendidikan Kedokteran tahun 2013 itu inisiatif oleh DPR, didukung penuh oleh Partai Demokrat dan PDI Perjuangan ya. Walaupun pada waktu itu tidak akur, tapi dua-duanya setuju bahwa pendidikan kedokteran harus dibantu oleh pemerintah. Jadi mendorong pemerintah itu lebih mempunyai peranan. Ya. Oke. Nah, pilihan kebijakan yang nanti akan kita bahas minggu depan itu mengacu ke semi hospital base ya. Dalam konteks secara hukum tetap UD base karena tidak bisa lepas dari sistem pendidikan nasional sebagai pendidikan formal. Sistem kolegium juga masih belum independen, jadi tadi yang saya katakan pemerintah tidak bisa melakukan semacam pengawasan pada kolegium. Jadi ini yang belum independen tadi, masih bersama-sama dengan OP, dengan ID ya. Jadi memang itu undang-undang praktek kedokteran seperti itu bunyinya ya. Kemudian suasana akademik di rumah sakit belum memungkinkan. Nah ini juga menarik ya. Di mana-mana di dunia kalau hospital base itu selalu attach ya atau dekat dengan perguruan tinggi, di mana ada profesor di perguruan tinggi yang jawaban profesor ya di perguruan tinggi yang diberikan ke para dosen yang ada di rumah sakit pendidikan ini. Sehingga atmosfer akademik itu berkembang. Nah, jadi banyak sebab sehingga pembahasan mengenai hospital base itu diputuskan tidak masukkan dalam undang-undang kedokteran ya, tapi kita masukkan dalam konteks visinya itu sebagai semi hospital base ya. Tetap mengacu ke undang-undang Sisdiknas, tapi secara praktis itu mengarah ke hospital base. Jadi ada suatu incrementalism ya, suatu penambahan step by step untuk ke sana, tidak melompat jauh ya. Nah, seperti inilah operasionalnya nanti yang minggu depan kita akan bahas, di mana residen merupakan pekerja di rumah sakit pendidikan dan rumah sakit pendidikan jaringan, butuh perubahan dalam rekrutmen dan penambahan RS pendidikan. Misalnya ini yang sering saya sampaikan, FK-KMK itu menerima 10 residen misalnya ya. Nah, itu bagaimana pembagiannya? Karena Sarjito mungkin hanya terima 6 misalnya. Karena kapasitas untuk atau kebutuhan pelayanan dan juga pasiennya, jumlah pasien itu hanya 6. Nah, kalau 6 itu residen bisa dibayar. Nah, tapi kalau di atas 6 agak susah atau itu susah justifikasinya misalnya seperti itu ya. Dan ini sama dengan di luar negeri seperti itu. Jadi residen diterima oleh rumah sakit pendidikan dengan kuota atau berbasis pada kapasitas pelayanannya. Nah, sehingga mungkin dikirim ke rumah sakit Suraji di Klaten atau Banyumas masing-masing 2 seperti itu. Kita minggu depan akan bahas lebih detail ini. Nah, sumber dananya adalah dari jasa pelayanan, termasuk dari Askes. Jadi mohon dilihat bahwa Undang-Undang Dikdok itu disusun setelah ada Undang-Undang BPJS. Jadi ini mengantisipasi adanya JKN, di mana harapannya sebagian dari jasa pelayanan itu masuk untuk dana untuk residen ya. Tapi juga tetap mempunyai pendapat atau mempunyai harapan bahwa RS pendidikan bisa mendapat dari dana dari pusat dan daerah untuk menanggung overhead pendidikan, untuk membeli peralatan dan sebagainya ya. Itu diharapkan dari APBN ataupun APBD. Dengan demikian akan ada lulusan SPOG, FK-KMK, didikan R. Sarjito, nah ini ada didikan Suraji, Klaten, ada didikan RS Banyumas. Ya, ini suatu visi yang mungkin sekarang ini masih belum masuk akal betul ya, atau belum jadi gambaran nyata, tapi kedepannya mungkin akan seperti ini. Sekali lagi minggu depan kita akan bahas detail mengenai hal ini ya, dalam konteks AHS. Ya. Nah ini contoh di Harvard Medical School yang hospital base. Nah konsekuensinya, nah ini di Undang-Undang Dikdok juga memberikan mengenai hal SDM, yaitu dosen NIDK yang sangat penting untuk memberikan atmosfer akademik di pendidikan atau pelatihan residen nantinya. Ya, tapi sedihnya ya, sedih ya. Visi ini belum dapat terrealisasi setelah 7 tahun pelaksanaan Undang-Undang Dikdok di tahun 2020. Residen tetap belum jelas dan kewajibannya. Nah, tadi betul pertanyaan tadi. Pendanaan juga belum jelas dan menarik UNIBIS disalahkan. Nah, ini. Walaupun sebenarnya Undang-Undang Pendidikan sudah mengakomodir hospital base ya. Jadi mohon dilihat bahwa ini situasi sekarang itu seolah-olah hanya dikotomis university dan hospital base. Padahal
undang-undang pendidikan kedokteran itu mengarah ke semi hospital base yang nanti bersama-sama dengan konsep AHS kita akan bahas minggu depan. Nah, sekarang mengapa ya? Nah, ini yang mungkin perlu kita cermati. Jadi, belum ada perubahan budaya pendidikan residen menjadi pendidikan semacam magang ya. Jadi, tradisi puluhan tahun itu masih sangat-sangat kuat ya. Kemudian juga pengembangan jaringan RS pendidikan belum maksimal, di mana peran serta Departemen Klinis sebagai ujung tombak perubahan ini belum berjalan ya. Ini yang nanti akan kita bahas terus ya, detailnya. Jadi, perubahan ini butuh sesuatu yang sangat detail ya, tidak hanya ya berubah ke hospital base atau semi hospital base tanpa ada detail improvement atau detail action ya. Nah, dan ini juga pemahaman ideologis tentang peran pemerintah dan masyarakat yang belum dipahami dan dihormati antar berbagai pihak. Jadi ini jadi satu isu menarik ketika Undang-Undang Pendidikan itu saya berusaha ke tengah ya, menyeimbangkan peran pemerintah dan masyarakat ya. Jadi supaya masyarakat itu juga dalam konteks kolegium, organisasi profesi, ID, dan sebagainya, pemerintah itu Kementerian Pendidikan dan Kesehatan itu semuanya itu bisa berperan ya, tidak terlalu ke kiri ya, di mana semua adalah masyarakat yang menangani, pemerintah tidak bisa apa-apa, atau ekstrim di sebelah kanan itu semua pemerintah yang menangani, di mana masyarakat tidak bisa, atau ormas itu tidak bisa apa-apa. Nah, kita mencari suatu balancing ideologis yang menarik ya. Tapi ini belum terjadi. Ya. Sehingga penutupnya, nah ini Undang-Undang Pendidikan Kedokteran merupakan undang-undang yang visioner untuk merubah status residen menjadi pekerja. Tapi sulit dilaksanakan karena masih setengah-setengah. Saya setuju dengan tadi pendapatnya Pak Harahap tadi ya, dalam menghadapi tradisi dan ideologi yang memang sangat-sangat beda dengan visi yang dicanangkan tadi ya. Nah, untuk itu perlu pemahaman mengenai isi pendidikan kedokteran 2013 secara komprehensif dan penelitian, monitoring, dan evaluasi yang baik dalam konteks perbaikan undang-undang ya. Nah, 4, pandemi COVID ini menjadi momentum untuk mentaati Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, dan Kemenkes sudah mulai dengan memberi insentif 12,5 juta rupiah, dan ini satu niat baik Kemenkes untuk memperjuangkan residen yang tentunya pasca Desember nanti harus mikir betul ya, bagaimana caranya untuk memberikan insentif secara berkeadilan dan tentunya tidak memberatkan rumah sakit. Oke, saya kira ini Bu Gia untuk kita diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembahasannya Prof. Semoga sudah cukup jelas untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Bapak dan Ibu juga masih tetap dapat mengajukan pertanyaan via chat atau raise hand apabila ingin mengajukan pertanyaan. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang belum sempat menyaksikan diskusi awal kami yang sudah dilaksanakan minggu lalu, bisa dilihat kembali di YouTube channel kami di unit publikasi atau melalui website di pendidikankedokteran.net. Baik, itu tadi Prof. Laksono sudah menjelaskan bahwa memang perihal hak dan kewajiban residen itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Namun termasuk juga mengenai insentif ya Prof. Namun kemudian di lapangan permasalahan implementasinya ini yang realisasinya yang memang belum maksimal, yang sebetulnya kalau kita lihat status residen yang tadinya mahasiswa, kita menjadikan itu sebagai pekerja. Seharusnya itu bisa memperkuat engagement antara rumah sakit dan juga residen, sehingga residen ini tidak seperti mahasiswa yang bolak-balik mundur-mandir keluar masuk, tapi memang sebagai sumber daya manusia yang diberdayakan dengan baik, bukan yang hanya keluar masuk begitu saja. Dan juga kalau kita lihat dari skema penetapan kebijakan, Prof. Kalau sekarang berarti kita sedang pelaksanaan kebijakan. Itu kemudian nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai peran-peran yang berkaitan. Tapi kita ke chat dulu, ada pertanyaan langsung dari Bapak Niko Lumintang. Selamat sore Bapak Niko. Ya, selamat sore. Ya, bisa mengajukan pertanyaannya, Bapak silakan. Ya, terima kasih. Saya Niko Lumintang. Kebetulan saya Prof. KPS Ilmu Bedah FK Unsrat, Rumah Sakit Kando Manado. Ya, saya coba mau menyampaikan, sebetulnya apa disampaikan Prof. tadi dalam kaitan dengan Undang-Undang Dikdok 2013, kalau saya perhatikan memang bagus sebetulnya. Tetapi dalam implementasi di universitas itu yang tidak memperhatikan hal itu. Bahkan juga, mohon maaf Prof, saya bukan orang dosen, saya orang Kementerian Kesehatan. Yang menjadi persoalan adalah ketika universitas berkembang dengan BLU, maka sumber pendapatan BLU itu
ya kebetulan di Unsrat BLU, sepertinya dibebankan ke PPDS. Mohon maaf saya sampaikan di sini, kami di Unsrat 24 juta itu Prof. PPDS untuk bayar SPP atau BUP-nya. Tetapi dalam pelaksanaan pendidikan PPDS kami di daerah, di Manado, harus ada pelatihan di Bedah, saya sebagai KPS Bedah 6 tahun, program pendidikan Bedah untuk mendapatkan supaya stratanya sama di seluruh Indonesia, Kolegium mengatur untuk ada kursus-kursus keluar, ke Jawa, ke Bali, dan saling seperti itu. Tidak ada dana sekalipun diberikan untuk program studi. Nah, bagaimana mungkin undang-undang ini menjamin keberlangsungan pendidikan? Kalau seperti ini, saya nggak tahu mungkin di universitas lain, tapi beberapa kali saya tatap muka dengan teman-teman KPS di center lain, mirip-mirip, cuma memang beda bayarnya, Prof. Mungkin Unsrat paling besar. Begitu juga PPDS-nya. PPDS-nya itu tidak mendapat biaya dari dana yang mereka bayarkan sebagai SPP itu untuk kursus atau ujian. Nah, bingung kami. Begitu juga sampai saya tidak tahu, kami di rumah sakit dengan universitas sampai sekarang berdebat dalam hal cost sharing. Minggu lalu saya ingat Prof dari PPSDM menyampaikan itu benar, Prof, bahwa di Unsrat sudah 3 tahun tidak ada cost sharing dari universitas ke rumah sakit. Malah universitasnya agak berat untuk membayarkan itu. Nah, bagaimana mungkin undang-undang ini bisa menjamin sehingga keberlangsungan pendidikan profesi ini berjalan bagus? Saya tidak tahu di center lain, tetapi itu yang terjadi di Unsrat dan di Rumah Sakit Kando. Nah, karena itu kami getol di Unsrat termasuk PPDS kami berjuang untuk tentu jangka panjang seperti ini, kemungkinan harus berpikir lagi ke hospital based. Tetapi untuk jangka pendek adalah bagaimana caranya ya, SK Kemendikbud sudah keluar untuk pembebasan atau pemotongan. Kami pun belum ada hasil, ya. Kemarin kami baru mengirimkan surat ke dekan dan universitas. Kemudian Prof, mungkin mohon maaf, saya perhatikan universitas itu dalam kedudukan dengan fakultas kedokteran itu sepertinya menjadi apa ya? Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Itu menjadi seperti perahan dari universitas. Karena alasan dari universitas itu subsidi silang ke fakultas-fakultas lain. Ini di Unsrat mungkin, ya mohon maaf di center lain, saya kira mungkin beda. Sehingga pendanaan ini justru di fakultas kedokteran dalam beberapa prodi termasuk PPDS, itu belum cukup pembiayaannya, tetapi katanya universitas disubsidi ke fakultas lain yang berkaitan dengan adanya di universitas itu. Jadi saya kira baik sebetulnya dengan Undang-Undang Dikdok 2013 ini, tetapi ketika melihat implementasinya jauh dari apa yang diharapkan. Sehingga dengan demikian memang kami sangat setuju untuk mengusulkan. Saya beberapa kali bertemu dengan petinggi di Kemenkes. Terakhir saya dengan Dirjen Distek, ya. Saya kaget juga kenapa kok perguruan tinggi itu pembiayaan dari program studi di kedokteran harus ke Ristek juga, ke Dikbud, ya tentu ke keuangan dan sebagainya. Nah, saya pernah bertanya tentang pendidikan bagaimana mungkin. Contoh, Depdagri mendidik IPDN, Angkatan Darat, polisi dan sebagainya mendidik dan mereka langsung pakai. Kedokteran harusnya mirip seperti itu. Sehingga lulusan dokter spesialis atau apapun dia dokter itu bisa langsung ditugaskan, dikerjakan di mana. Kita ingat 2017 Presiden melakukan WKDS. Kami senang dari program studi. Saya sering turun ke daerah untuk melihat rumah sakit yang tidak ada spesialis. Ya, tetapi oleh karena ada hal hukum, maka diganti dengan PGDS. Dan akhirnya pemerataan penempatan dokter di Indonesia terganggu karena biaya sendiri. Ya, saya kira ini Prof, mohon maaf, ini yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Niko. Silakan Prof, mungkin tentang lebih ke pembagian peran antara universitas dan juga rumah sakit. Terima kasih Pak Niko ya. Ini menarik ya. Jadi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti 2 minggu lagi kita akan bahas mengenai ini khusus Pak, mengenai SPP ya. Nanti akan ada sesi khusus mengenai ini ya. Ya, tapi dalam konteks undang-undang ini Pak Niko ya, justru inilah yang menjadi tujuan undang-undang pendidikan kedokteran. Jadi pada waktu itu ya S1 ya PPDS ya, itu betul yang dikatakan oleh Pak Niko ya, bahwa pendidikan kedokteran, prodi kedokteran itu seperti sapi perah Pak, untuk subsidi ke fakultas lain. Nah, itu salah satu yang membuat anggota DPR itu sangat saya kutip itu semangat untuk mendorong adanya seperti ini.
Dan di dalam undang-undang di kedokteran nanti akan kita bahas minggu lagi ya, itu ada satu klausul yang harus membuka ini, Pak. Cost-nya tuh berapa tuh? Ya. Nah, ini yang belum dikerjakan karena apa yang terjadi? Ternyata perguruan itu beda-beda, Pak. Saya nggak tahu di Unsad ya, mungkin nanti kita diskusi lebih detail 2 minggu lagi ya. Tapi yang saya tahu di UGM itu persentase ke universitas itu nggak banyak, 10 atau 12%, Pak. Sebagian besar kembali ke prodi-prodinya. Ya, dan prodi-prodi itu juga sebagian besar dipakai di rumah sakit. Jadi sebenarnya secara in natura ya, tapi tidak tercatat, Pak, ini. Sebagian dana SPP itu masuk ke rumah sakit pendidikan. Nah, di UGM yang saya katakan pasti ya bahwa prodi residensi itu bukan sapi perahnya UGM, Pak. Itu jelas tidak, dan kita tidak cuma 15 juta ya. Nah, memang menarik ya, ketika bicara university base itu ada SPP. Karena dengan SPP itu ada dasar untuk memberikan beasiswa untuk tugas belajar, Pak Niko ya. Saya nggak tahu di Unsad banyak nggak tubel tadi, Pak. Ya, dulu sebelum ada undang-undang Dikdok itu yang namanya bayar itu udah nggak ada standarnya, betul nggak Pak Niko? Bisa dibuka nggak Pak Niko? Betul, Prof. Jadi ya, betul sekali. Ada yang pakai uang kresek, bayarnya tahu uang kresek ya, karena takut kalau bayar pakai bank nanti ya kalau dibayarkan pakai informal payment, saya nggak tahu tuh. Itu banyak kejadian seperti itu, dan bahkan ada satu yang sudah masuk korupsi itu Pak ya. Nah, dengan SPP itu artinya begini Pak. Sebenarnya residen, konsep yang di Undang-Undang Dikdok itu, Pak. Residen itu sekolah itu atas utusan daerah, Pak. Tubel daerah atau utusan rumah sakit swasta, Pak. Nah, ini yang menarik, Pak. Rumah sakit swasta itu banyak sekali yang ingin nyekolahkan, tapi susah, Pak. Jadi kalau mereka membayar di SPP di UGM itu 15 juta ya, mereka bilang kepada saya, wah Pak kalau cuma 15 juta kita mau kirim banyak sekali residen tapi susah dapat tempat. Jadi SPP itu bukan masalah Pak. Ya. Asal yang bayar itu bukan residennya, itu tubel, ya, Pemdanya, dan rumah sakit swasta yang nanti akan menggunakan tenaga spesialis setelah jadi lulus tadi Pak ya. Bisa dipahami Pak ya? Tapi entah kenapa ya, ini jadi masalah besar Pak. Ini residen mandiri itu semakin banyak. Nah ini, padahal konsepnya itu, residen itu sudah bekerja oleh dan disuruh atau ditugaskan oleh rumah sakitnya untuk sekolah dalam rangka pengembangan rumah sakitnya. Karena kita tahu persis Pak, di Indonesia itu rumah sakit swasta itu masih banyak yang belum punya spesialis full-timer Pak. Betul nggak Pak ya? Oke, nanti ini kita akan bawa ke pertemuan nanti 2 minggu lagi ya. Tapi apa yang disampaikan Pak Niko itu Pak, itu sebenarnya betul-betul tujuan dari Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Pak. Tidak boleh menjadi sapi perahnya perguruan tinggi, tidak boleh. Andai kata ada SPP pun, SPP-nya itu dibayar bukan oleh residennya, tapi dibayar oleh rumah sakit yang mengirimkannya Pak. Itu. Tapi 7 tahun ini meleset Pak. Ya, oke. Jadi itu terjadi ekses Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Laksono. Begitu Dr. Niko, apa ada tambahan lagi? Ya, tentu terima kasih Prof. Jadi kita berharap ke depan tentu lebih baik ya. Karena tujuan kita mendidik spesialisasi untuk pemenuhan daerah-daerah, pemerataan di seluruh Indonesia, apalagi kami di Indonesia Timur, yang betul-betul kurang. Bahkan juga, mohon maaf, tadi kalau saya perhatikan dengan konsep Prof tadi, untuk misalnya rumah-rumah sakit jejaring, kami khawatir ke depan, universitas itu kadang-kadang ada targetnya Prof. Harus berapa pemasukan ke universitas, karena dalam rangka BLU-nya itu Prof. Nah, semua universitas, di universitas belum semua yang mapan dalam artian sudah mampu membiayai diri sendiri. Tetapi kami mungkin hanya satu-satunya di sini yang bisa berharap dari SPP saja untuk pengembangan universitasnya. Kalau saya perhatikan, kalau mungkin di UGM atau di Malang itu punya usaha-usaha lain untuk pemasukan, tetapi di Unsrat belum. Nah, jadi kami khawatir juga. Kami banyak rumah sakit jejaring sebelum pandemi. Kami ada 11 untuk prodi bedah ya. Saya punya jejaring seluruh Sulawesi Utara dan Gorontalo, bahkan di Kalimantan Timur. Tetapi ketika pandemi kami tarik dengan risiko. Tetapi yang
kami mau buat lagi MOU baru, khawatir dengan ada permintaan dari perguruan tinggi pembiayaan ini. Ini bahaya ini, Bro. Mungkin itu saja. Makasih, Bro. Oke, nanti 2 minggu lagi, Pak, ya. Kita ngomong lagi mengenai ini ya, dengan lebih detail lagi, Pak, ya. Oke. Ya, terima kasih, Bro. Ya. Terima kasih, Dr. Niko. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Johan Syah Marzuki. Selamat sore, Bapak. Ya. Silakan pertanyaannya. Baik. Begini, tentang undang-undang pendidikan itu. Untuk residen, tadi disebutkan hanya 2 saja, yaitu hospital base dan university base. Ada satu lagi sebenarnya yang perlu dipikirkan menurut saya, ya, karena yang university base itu tentunya di bawah Dikti, ya, Dikbud. Kemudian yang hospital base itu Depkes. Tapi masih ada lagi yaitu dari profesi. Itu untuk pendidikan residen, justru profesi ini memegang peran yang sangat besar. Dia yang membuat kurikulum, dia yang membuat ujian, dan dia yang justru juga tenaga-tenaganya itu, sekalipun itu juga tenaga dari Fakultas Kedokteran misalnya, atau dari rumah sakit, tetapi juga itu yang tergabung di dalam kolegium. Jadi selama ini saya melihat bahwa peran kolegium itu terlalu sedikit, seolah-olah seperti mau disingkirkan. Ada kesan seperti itu. Maaf, ini mungkin terlalu banyak saya nyampaikan, tapi memang begitu. Sepertinya semuanya harus diputuskan oleh universitas, semua diputuskan oleh rumah sakit. Kolegium seperti tidak punya apa-apa. Ya, jadi padahal yang membuat isi kurikulum itu ada dibicarakan di dalam kolegium, di dalam organisasi profesi. Jadi hendaknya semua kebijakan-kebijakan dalam membuat undang-undang atau membuat aturan-peraturan lain, hendaknya 3 yang dimasukkan di sini setidak-tidaknya. Dikti, Depkes, dan profesi. Jangan ditinggalkan yang satunya ini. Nanti terjadi kepincangan-kepincangan seperti misalnya dalam keadaan sekarang, ya, COVID misalnya begitu, di mana residen kemudian merasa seperti diperkerjakan dan lain-lain. Padahal residen itu, jadi residen itu adalah sebenarnya di bawah naungan kolegium, ya. Jadi tapi kolegium tidak bisa berbuat banyak untuk ini karena memang secara peraturan dan lain-lain itu mereka di luar, gitu. Jadi mungkin dari pembicaraan ini dapat kita merangkul, ya, lebih banyak kolegium di dalam membuat aturan-aturan maupun undang-undang. Terima kasih, Pak. Itu dapat saya. Langsung ya, masih Pak Marzuki. Ini Pak, di dalam undang-undang pendidikan kedokteran itu justru kolegium, tapi disebut sebagai organisasi profesi, Pak, ya. Bukan kolegium, Pak. Tapi organisasi profesi yang diakui pemerintah. Ya. Jadi itu perannya sangat sentral, Pak, bersama-sama perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan. Itu seperti ada 3 pihak yang bekerja sama, Pak. Dan prakteknya, nah sekarang kalau kita bandingkan ya, saya pengelola S2 IKM, Pak, ya. Itu akademik, Pak, ya, akademik graduate, ya. Itu memang nggak ada kolegiumnya. Jadi kita lulus atau tidak itu urusannya perguruan tinggi, Pak, ya. Ya. Tapi kalau kita masuk ke PPDS, misalnya PPDS anak misalnya, kebetulan istri saya dokter anak, ya, spesialis anak yang jadi anggota dari penguji. Wah, mereka tuh terima pun juga konsultasi pada kolegium, kemudian ujian nasional, Pak, itu kuat sekali, Pak. Betul nggak? Nah, ada ujian nasional, Pak, yang diselenggarakan oleh kolegium. Itu nggak main, Pak. Kalau Anda nggak lulus di situ, ya sudah, game over. Betul nggak, Pak? Iya. Ya. Tetapi ya, seperti jadi, ijazah dan lain-lain tidak. Ya. Kenapa? Tentang gimana? Seperti ujian dilakukan oleh kolegium, ya. Tetapi tidak diberikan sertifikat atau ijazah, tidak sedikit pun yang menyinggung soal kolegium di sini. Tidak berperan kolegium di situ. Nah, ya. Memang ini menjadi masa dan undang-undang Sisdiknas, Pak, ya. Di mana dikenal ada pendidikan formal, ya, non formal dan informal. Nah, begitu kita mau minta ijazah yang punya civil effect tadi, itu ya perguruan tinggi, Pak, itu hukumnya, Pak. Paham, Pak, ya?
Nah, saya contoh nih, PPDS 2 ya, itu kolegium bisa aja bikin semacam velo, Pak. Betul nggak, Pak? Velo 3 bulan atau 6 bulan bisa. Ya. Tapi begitu sampai degree yang ada ijazahnya, itu kena undang-undang Sisdiknas yang harus dikeluarkan oleh perguruan tinggi, Pak. Benar nggak, Pak? Nah, sehingga sekarang bagaimana caranya? Nah, ini kembali lagi pada pelaksanaannya ya. Kita harus betul-betul semangatnya itu kerjasama ya. Bisa nggak velo-velo itu ya dikumpulkan, nanti lama-lama bisa jadi PPDS 2 itu Pak ya. Bisa Pak, ada semacam RTL, recognize learning-nya diakui lah. Nah, jadi kolegium bisa aja membuat training-training velo lah Pak, bisa nggak? Velo ini, velo itu lah. Nah, tapi diakui menjadi satu degree yang oleh Sisdiknas itu dikeluarkan oleh perguruan tinggi dan punya civil efek Pak, untuk naik pangkat, untuk ini, untuk itu, gaji, dan sebagainya. Nah, saya melihat Pak, sekali lagi Pak, ketika kita di undang-undang, melalui undang-undang DDoK tadi, itu dari suatu situasi yang tanda kutip ya, itu begitu luar biasa, tidak ada aturannya, dan diatur Pak. Termasuk pembayaran SPP itu bagian dari pengaturan. Itu proses yang pertama Pak. Memang contoh di luar negeri, hampir semuanya hospital base, Pak. Walaupun juga ada university base ya. Dan peran profesi itu luar biasa, Pak. Besar sekali. Nah, oleh karena itu memang di Undang-Undang DDoK pun itu profesi ada tempat yang bagian dari pendidikan residen tadi, Pak. Tapi memang tidak disebut kolegium. Tidak. Karena waktu itu ada kekhawatiran kolegium itu yang sama dengan bikin ID, Pak. Jadi pemerintah nggak bisa apa-apa. Jadi ada di Undang-Undang DDoK itu oleh organisasi profesi yang kompetennya, yang diakui pemerintah. Nah, sekali lagi, bahwa ini ada suatu pendulum, Pak, ya, di mana Undang-Undang DDoK itu berusaha menengahkan, Pak, jangan sampai semuanya itu ditentukan oleh ormas, Pak, oleh ID ataupun oleh LSM, ya, tapi pemerintah harus ikut juga. Jadi pemerintah harus hadir, karena dengan cara seperti itu bisa ada APBN, bisa ada subsidi untuk rumah sakit pendidikan, bisa ada beasiswa dan sebagainya. Bisa Pak nih, dipahami. Jadi kebijakan memang satu proses yang kita dibentuk Pak. Jadi keseimbangan yang tidak gampang Pak. Dan pasti ada satu yang suka, dua nggak suka. Ya, ini nanti bisa dilihat di detailnya di situ Pak. Itu coba dilihat tentang definisi OP ya. Memutuskan ini terus ya. Salah satu. Nomor 20, sorry. Organisasi profesi organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau gigi yang diakui oleh pemerintah, Pak. Nah, ini yang dimaksud adalah kolegium, nih, Pak. Jadi ini tempatnya sangat-sangat mulia di sini. Oke, terima kasih. Ya. Begitu, Bapak Johansa. Jadi misalnya Pak ya, ya masih satu lagi pertanyaan. Seperti waktu membuat undang-undang yang lalu, di mana Profesor Laksono ikut serta untuk menggarapnya, apakah organisasi profesi itu ikut serta diajak membuat undang-undang itu, Pak? Ingin tahu saja saya. Ya, tadi saya katakan Pak, ID diajak Pak. Tapi pada waktu itu kami berpendapat, kami itu dari DPR juga Pak. Clear Pak, di praktek, di pelayanan. Ini seperti di mana-mana di dunia Pak, itu ada pemisahan Pak. Tapi OP yang ada di hulunya, ya hulu hilir Pak ya, di pendidikan itu adalah kolegium Pak, atau organisasi profesi yang memang dia itu mendidik Pak. Nah, dimanapun di dunia itu dipisah Pak. Tapi undang-undang praktek dosen itu masih istilahnya itu menjadikan satu Pak. Jadi kayak ID membentuk kolegium, dan sekarang pun masih belum jelas Pak. Hubungan kolegium dengan ID itu juga ada yang mengatakan independen dan tidak. Nah, ini masalahnya di situ Pak. Bisa dipahami Pak. Jadi ID waktu itu kita undang berkali-kali juga, tapi ID juga berkali-kali walk out Pak, WO Pak. Mungkin nggak setuju dengan konsep ini Pak. Bisa dipahami Pak ya. Karena DPR berpendapat dan pemerintah berpendapat bahwa ID itu bagian dari praktek, undang-undang praktek kedokteran Pak. Ini adalah undang-undang pendidikan kedokteran. Dan itu tempatnya kolegium. Iya. Ya, ini kolegium. Kan di ID juga ada, ya. Pak. Apa? Maaf Pak. Ada apa ya Pak?
Oh, kelihatan. Bagaimana, Bapak? Di kolegium juga ada MKI ya, Pak ya? Ya, makanya. MKK. Ya, justru itu Pak. Jadi antara ID dengan kolegium itu apakah jadi satu organisasi atau dua yang independen betul itu tidak jelas. Tapi di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran itu ada satu kalimat bahwa kolegium itu dibentuk oleh ID, Pak. Nah, ini yang jadi masalah, Pak, menurut kami. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Semoga sudah cukup jelas. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Apa masih ada pertanyaan di kolom chat? Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Kalau begitu, sebelum kita masuk ke bagian penutup, Bapak dan Ibu, sesi ini masih akan berlanjut di minggu depan dan minggu-minggu setelahnya kita akan membahas mengenai tata kelola pendidikan kedokteran, pendidikan residen, dan juga kita akan membahas mengenai SPP, pendidikan kedokteran dengan kaitannya dengan rumah sakit. Dan mungkin Prof ada penutup? Ya. Jadi memang sesi ini sesi sela ya, karena besok libur ya, jadi kita sudah tidak berhenti. Nah, kita tetap akan coba kembali lagi ke tadi pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi Bapak Ibu semua yang kemarin bertanya tapi belum sempat terjawab karena waktunya ya. Coba masuk lagi ke webnya. Kita akan membahas minggu depan itu hospital based dan university based ya. Ini coba di sini. Ke bawah lagi. Bawah lagi. Ya, nah nih. Nah, ini ada banyak pertanyaan di sini ya. Ya, oke. Termasuk tadi saya juga ikut Bappenas ya. Bappenas juga akan mencanangkan pendidikan spesialis berbasis rumah sakit ya. Saya kira bagus sekali Pak. Cuman balik lagi pada intinya adalah bagaimana gelarnya ya. Apakah perguruan tinggi ikut tidak? Dan apakah rumah sakit pendidikan itu juga akan attach ke perguruan tinggi atau tidak? Atau lepas sama sekali ya? Ini menarik nih. Oke, jadi lagi satu minggu lagi ya, tanggal berapa tuh? Minggu depan nggak libur tuh? Banyak libur nih, nggak, hari Kamis ya. Kemudian 2 minggu lagi ini Pak Niko ya, yang kita akan bahas mengenai SPP ya, ya tuh nggak? Topik ya, nah hubungan FK dan rumah sakit pendidikan ini termasuk di sini SPP ini Pak. Ya. Kemudian topik keempat ini tentunya terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan residen dan masukan untuk pemerintah ya, ini tata kelolanya ya. Nah, apakah betul bahwa undang-undang ini harus diubah sekarang atau kita jangan dulu mungkin 5 tahun lagi kita udah siap dengan rumah sakit pendidikan yang sudah banyak profesornya misalnya, itu kita akan masuk hospital base misalnya. Ini nanti bisa kita bahas. Sekali lagi di sini kita bukan pemerintah ya, kita bukan penentu keputusan, tapi kita adalah sekelompok orang yang berpikir ya, yang memikirkan juga bagaimana masa depan yang lebih baik. Dan pemikiran ini kalau bisa masuk ke undang-undang. Seperti waktu kira-kira 10 tahun yang lalu, pemikiran saya bisa diterima oleh Bapak-Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, masuk sebagai pasal yang menempatkan residen sebagai tanda. Nah, itu sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita kenang ya. Nah, apakah hanya tertempel di undang-undang tapi tidak ada pelaksanaannya? Nah, ini yang menarik sekali untuk kita lakukan monitoringnya ya. Oke, saya kira ini Mbak Kia untuk hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak Prof. Laksono. Baik Bapak Ibu, itu tadi sesi tanya jawab kita hari ini. Dan besar harapan kami Bapak Ibu masih akan terus bersama kami dalam sesi-sesi diskusi online mengenai kebijakan pendidikan residen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.